7 tanda cinta bertepuk sebelah tangan. 1. Kamu selalu menjadi orang pertama yang mengambil inisiatif. Ketika memulai proses pendekatan, kita orang pertama yang melangkah. Mengingat kamulah yang naksir dia duluan, maka kamulah yang harus memulainya. Kamulah yang harus pertama kali mengirim pesan, menelepon, atau mengajaknya jalan. Sekarang dia menyukaimu. Dia tidak cuma menerima ajakanmu. Sekali dua kali dia yang akan mengambil inisiatif duluan. Beda ceritanya, ternyata dia tidak punya perasaan apa-apa. Bukan hanya mengabaikan pesan atau menolak ajakan kamu, dia juga akan membiarkanmu berjuang sendirian. Dia akan mengabaikan pesanmu, menolak ajakan, juga sederet perhatian yang kamu berikan. Sekali dua kali pesan tidak dibalas, mungkin dia memang lupa. Tapi kalau tiap kali kamu chat jawabannya cuma di-read doang, maka sudah jelas bahwa dia tidak memiliki perasaan yang sama. 2. Kamu juga selalu menjadi orang yang pertama minta maaf. Saat masa pendekatan alias PDKT, orang cenderung hanya menunjukkan yang baik-baik saja tentang diri mereka. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk membuat orang yang dia sukai terkesan dan mau membalas perasaannya. Namun sekeras apapun usaha yang dia lakukan, kadang kesalahpahaman tidak bisa dihindari. Ketika itu terjadi, kamulah yang selalu menjadi pihak pertama yang minta maaf. Well, kalau kamu memang salah sih tidak apa-apa. Tapi kalau setiap kali berantem kamu yang minta maaf, jelas ada sesuatu yang tidak beres di antara kalian. Keengganan dia untuk tidak minta maaf jelas menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan hubungan kalian. Jangankan berjuang bersama, dia bahkan tidak peduli jika kamu marah dan akhirnya menjauh. 3. Komunikasi yang buruk. Selain kepercayaan, komunikasi juga menjadi kunci sukses sebuah hubungan. Mengingat selama ini kamulah yang selalu mengambil inisiatif duluan dalam hal apapun. Komunikasi di antara kamu dan dia jelas tidak berjalan dengan baik. Bagaimana akan berjalan baik kalau kamu selalu menjadi pihak yang menghubungi duluan? Kamu yang menjadi satu-satunya pihak yang semangat menganggap percakapan kalian, sementara dia hanya menjawab pertanyaan seenaknya. Di awal kamu mungkin tidak akan terlalu menyadari tanda ini, namun lambat laun kamu juga pasti akan menyadari ketika kamu merasa tidak didengar dan dipahami, maka itu artinya kamu harus berhenti mengejarnya. 4. Dia menghindarimu. Orang yang menyukai kamu tidak akan pernah menjauh ketika didekati. Dia akan dengan senang hati membalas pesan kamu, mengangkat telepon, dan menyetujui ajakan makan, nonton, atau hanya sekedar nongkrong di kafe dan teman. Dia juga akan membalas perhatian yang kamu berikan kepadanya. Sikap yang berbeda akan ditunjukkan oleh orang yang tidak memiliki perasaan apapun padamu. Alih-alih senang, mereka akan merasa risih dengan semua perhatian yang kamu berikan. Dia juga akan terus menghindari kamu dengan berbagai alasan, mulai dari alasan yang masuk akal hingga alasan lain konyol yang menyebalkan. Semakin nekat kamu mendekatinya, dia akan semakin menjauhi kamu. 5. Dia lebih memilih teman-temannya ketimbang kamu. Bukan hanya menghindar, dia juga akan lebih memilih teman-temannya ketimbang kamu. Ketika ada satu film baru yang tayang di bioskop misalnya, meski sangat ingin menonton film itu, dia akan bersikeras menolak ajakan kamu
untuk menonton berdua dengan berbagai alasan. Kadang alasan itu tidak masuk akal, tapi ketika teman-temannya yang mengajak, dia dengan mudahnya setuju. Dia selalu terlihat enjoy menikmati waktunya dengan teman-teman, tapi selalu terlihat gelisah dan tidak sabar ketika sedang menghabiskan waktu denganmu. 6. Dia membicarakan orang lain. Sebetulnya tanda yang satu ini agak keterlaluan. Bagaimanapun dengan semua usaha yang kamu lakukan selama ini mendekatinya, bohong kalau dia tidak menyadari perasaan kamu. Tapi jangankan bersimpati, dia justru dengan mudahnya membicarakan orang lain di depan kamu. Tujuannya tentu saja untuk menunjukkan ke kamu bahwa dia tidak punya perasaan apapun. Dan ngomong-ngomong soal keterlaluan, kamu juga sebenarnya agak keterlaluan jika setelah mendengar kisahnya masih saja berpikir kalau kamu punya kesepakatan. Dia jelas-jelas tidak memiliki perasaan apapun, jelas-jelas hatinya untuk orang lain. Bukan bermaksud membuat kamu patah arang atau down, tapi di tahap ini menyerah adalah pilihan terbaik. Lebih baik mundur sebelum kamu menyesal lebih banyak lagi. 7. Dia menolak perasaan kamu. Bisa dibilang menyatakan perasaan menjadi salah satu momen paling menentukan dalam dimulainya sebuah hubungan. Di momen inilah kita akhirnya bisa mengungkapkan perasaan kita, sekaligus mengetahui perasaan orang yang kita sukai. Mereka yang beruntung mendapatkan jawaban ya akan melanjutkan hubungan ke jenjang pacaran. Namun mereka yang cintanya bertepuk sebelah tangan akan mendapat jawaban tidak, dan harus menerima kenyataan pahit bahwa setelah semua usaha di masa PDKT berakhir sia-sia. Di tahap ini perjuangan kamu harus benar-benar diakhiri. Tidak ada gunanya termasuk mendekati dia, karena kamu tahu hatinya tidak akan jadi milik kamu. Tidak ada gunanya juga memaksakan dia untuk menerima kamu, sementara satu-satu hal yang ingin dia lakukan adalah menjauh sejauh yang dia bisa lakukan. Mundur dan menerima nasib adalah satu-satunya pilihan yang kamu punya. Sehari dua hari rasanya pasti menyakitkan sekali, namun sama seperti semua luka di tubuh, luka di hati dan pasti akan sembuh suatu saat nanti.